Kejaksaan Agung, Kejagung, mengambil langkah tegas terkait polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo. Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Karo, dan Raja Gukuk, bersama sejumlah jaksa terkait kini ditarik ke Kejagung untuk menjalani klarifikasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Anang Supriyatna, menyatakan bahwa selain Kajari, Kasipidsus Kejari Karo Reinhard Harvey Sembiring serta para jaksa penuntut umum, JPU, juga ikut ditarik. Bahwa terhadap Kajari Karo, Kasipidsus, dan para JPU yang menangani kasus tersebut, saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi. Ujar Anang, Minggu, 5 April 2026, seperti dilansir kompas.com. Anang menjelaskan, Kejagung tengah melakukan eksaminasi atau pemeriksaan mendalam terhadap para jaksa tersebut. Langkah ini diambil menyusul dugaan adanya tindakan intimidasi dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara Amsal Sitepu. Dan nantinya akan dieksaminasi oleh internal Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus tersebut. Tambahnya, kasus ini juga mendapat perhatian Komisi 3 DPR. Dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Kamis, 2 April 2026, sejumlah pihak dipanggil, termasuk jajaran Kejari Karo, Kajati Sumut Harli Siregar, hingga Amsal Sitepu. DPR menyoroti dugaan propaganda saat Amsal divonis bebas serta isu penerimaan fasilitas berupa mobil oleh Kajari Karo dari Bupati Karo Antonius Ginting. Kajari Karo juga disebut menerima mobil dari Bupati Karo Antonius Ginting, sehingga sengaja tidak mengusut kasus Pemkab. Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode anggaran 2020 hingga 2022. Amsal Sitepu, melalui perusahaannya CV Promiseland, menawarkan jasa pembuatan video kepada 20 desa di 4 kecamatan, yakni Tiganderket, Tiga Binanga, Tiga Panah, dan Namanteran. Dalam proposal, biaya pembuatan video dipatok sekitar 30 juta rupiah per desa. Namun, hasil analisis Inspektorat Kabupaten Karo menilai biaya tersebut seharusnya sekitar 24,1 juta rupiah per desa. Perbedaan nilai tersebut menjadi dasar dugaan markup dan kerugian negara yang disebut mencapai 202 juta rupiah oleh jaksa. Kuasa hukum Amsal, William Rajadev, mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Perhitungan 200 juta rupiah ini dari mana? Ujarnya. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, Amsal Sitepu mengaku terpukul dan mencari keadilan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah komponen biaya seperti editing, cutting, hingga dubbing dianggap nol oleh auditor dan jaksa. Padahal, menurutnya, total biaya tersebut mencapai sekitar 5,9 juta rupiah. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif yang menjual jasa. Saya hanya mencari keadilan, ujar Amsal dengan suara bergetar. Ia juga mengkhawatirkan dampak kasus ini terhadap pelaku ekonomi kreatif lainnya yang mungkin akan ragu bekerja sama dengan pemerintah.